Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Akbar, Besar Penggilan Farid, dengan NIM 2430111134. Di sini saya akan membuat video simulasi micro-teaching dengan mata pelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu Bapak Zuliandri MPD. Dengan jurusan saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Pak. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin selanjutnya Bapak akan diabsen. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Baik, itu semua. Nah, sini Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak. Anak Bapak pernah melakukan aktivitas seperti gotong royong? Pernah. Membersihkan kelas? Membersihkan lingkungan? Jadi apa yang kamu ketahui tentang gotong royong, membersihkan kelas, atau membersihkan lingkungan? Kalau gotong itu Pak, itu bekerja sama dengan teman-teman yang lain Pak. Ya. Kalau membersihkan lingkungan di rumah, seperti banyak halaman Pak. Terus, Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan Pak. baik, terima kasih ya. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang gotong royong. Kebersihan kelas, kemudian simbol-simbol negara. Ini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, tolong disimak. Nah, jadi ini adalah video gotong royong. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan apa pentingnya gotong royong di lingkungan sekolah? Siapa yang bisa? Ya, Pak. Nah, silakan. Pentingnya gotong royong di lingkungan sekolah yang pertama yaitu dapat membersihkan lingkungan sekolah, dan dengan bergotong royong kita dapat dapat menjadi pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dengan cara bergotong royong atau bekerja bersama-sama. Betul. Nah, jadi gotong royong adalah yaitu kita bekerja sama untuk melakukan suatu aktivitas. Tujuannya itu supaya meringankan pekerjaannya dan cepat selesai. Nah, dari hikmah gotong royong tersebut kita belajar mengenal kebersihan dan
membentuk sikap solidaritas di antara kita. Jadi sini Bapak juga memberikan gambar lagi. Nah, ini gambarnya. Kelas kotor sama kelas bersih. Jadi Bapak ingin bertanya kepada Anda Bapak, di antara dua kelas ini, kelas mana yang nyaman untuk belajar? Kenapa? Bisa dijelaskan? Kenapa? Karena kalau bersih kita lebih fokus belajarnya Nah, dan betul. juga lebih nyaman, Pak. Ya, ada lagi? Kalau bersih tidak ada bau, Pak. Betul. Ada lagi? Nah, betul yang disampaikan dengan Bapak tadi. Karena untuk supaya kita lebih nyaman belajar di kelas, itu kita membutuhkan kelas itu bersih, baik itu dari sampah dan ya sampah. Nah, selanjutnya Bapak juga ada gambar. Ada lagi itu tentang simbol-simbol negara. Tahu ini nggak? Ini kalau simbol apa? Bendera. Nah, bendera Indonesia itu ada berapa warna? 2. Nah, setiap bendera itu kan ada, setiap warna itu kan ada warnanya. Jadi apa aslinya warna bendera Indonesia? Merah, putih, Merah apa artinya? darah. Darah. Artinya melambangkan sifat apa negara itu? Lagi keberanian, semangat. Nah, yang putih sucian. Ya. Nah, itu adalah makna dari bendera Indonesia. Kemudian dari makna satu lagi, ini simbol apa? Pancasila. Nah, Pancasila ini kan ada tuh 5 sila yang kita pahami. Yang pertama itu ada bangsa, kedua jadi Bapak ingin bertanya lagi, apa sih pentingnya belajar atau mengetahui simbol-simbol negara ini? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, kenapa kita harus mengenal atau mengetahui simbol-simbol negara ini? Karena kita di negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, karena di Indonesia kita negara NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tuh harus mengenal yang pertama simbol-simbol negara, apa aja lambang negara. Nah, jadi setelah ini jangan ada yang tidak tahu simbol negara kita ya. Nah, di sini Bapak ingin membagi, karena kita berempat, membagi dua kelompok saja. Silakan kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Nah, kerja kelompoknya, benar ya? Mau kerja kelompoknya, kelompok 1 itu coba berdiri dulu. Nah, lihat di sini, ada sekitarnya ada sampah tidak? Tidak. Jika ada, tolong bersihkan. Dan untuk kelompok 2, tolong berdiri. Tidak berdiri. Jadi kelompok 2 tugasnya yaitu melihat ada yang rapi nggak kursinya. Nah, kalau ada rapi, tolong dirapikan. Nah, Bapak kasih waktu untuk melakukan kegiatan ini dan Bapak akan koreksi nanti. Sudah. Nah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya coba berdiri lagi. Kita tadi simulasi tidak diberikan di persen kelas. Nah, sekarang kita simulasi untuk mengenal simbol-simbol negara. Ada yang tahu kita simulasi apa?
Simbol-simbol negara. Nah, jadi di sini Bapak ingin memperadakan. Kan setiap hari Senin kita ada Upacara bendera. Nah, jadi tahu kan apa aja upacara itu ngapain aja? Jadi Bapak akan memperagakan. Kalau upacara kan kita harus jadi tangan isi tangannya seperti ini. Nah, ini menghadap kepala lurus ini. Nah, setelah di tempat gerak. Hadapnya jangan menghadap teman. Fokus. Karena ini kita belajar ya upacara kelas. Maknanya kita seperti ini karena untuk mendapatkan kemerdekaan ini kita susah. Kan? Jadi kita hargai para jasa dalam kita. Jadi jangan ada yang berbicara gurau, harus serius. Kalau bapak masih kaya. Nah, ayo, tadi segera tempatnya. Siap, gerak. Dekat. Kita melakukan upacara setiap hari Senin. Kalian tahu? Supaya mengenang para pahlawan, Pak. Ya. Pahlawan Ya. apa yang menang? Perjuangannya. Ya. Nah, untuk mengibarkan kan upacara itu mengibarkan bendera kita, bendera Merah Putih. Jadi kita sebagai umat Indonesia harus mengenang jasa pahlawan kita dengan upacara Bendera. Nah, coba lagi posisinya. Siap, gerak. Nah, akan dilihat seperti apa nama Bapak bendera. Posisi hormat. Ini bendera. Tumpah darahku di sana ku berdiri, jalanku rindumu. Membisikkan keras tadi. Semangat. Kemudian mengetahui simbol-simbol negara seperti upacara tadi. Apakah tidak capek atau gimana? Sedikit capek, Pak. Tidak capek, Tidak Pak. capek. Tidak Kenapa capek. tidak capek? Karena itu menghargai jasa para pahlawan. Kita upacara nggak setiap hari bisa. Kita upacara hanya satu sekali dalam Seminggu. Itu di hari Senin. ya. Terus nanti mungkin nggak upacara berbeda. Itu tidak makan pagi, Ya, Pak. nah, mungkin gotong royong guru. Siapa yang bisa tadi? Membersihkan lingkungan, Pak. Contohnya lu sudah mendengar. Pengertiannya, maknanya. Nah, silakan. Yaitu suatu aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama Betul. untuk melakukan tujuan tertentu seperti membersihkan kelas, Ya. perkarangan sekolah. Nah, betul. Jadi guru itu tujuannya supaya pekerjaan itu lebih ringan karena kita bekerja bersama-sama kan. Ya, Pak. Nah, dengan Bapak pernah guru kan semuanya? Benar. Nah, selanjutnya itu kebersihan kelas. Bersihkan kelas. Siapa yang melihat sampah di kelas tetapi tidak pernah membuang di tong sampah? Siapa yang pernah? Nah, berarti mau buang sampah semuanya. Ya. Nah, kebersihan kelas ini apa tujuannya tadi? Supaya kelas bersih, Pak. Bersih, nyaman. Tidak bau. Nah, jadi selanjutnya simbol negara. Apa tadi simbol negara yang kita pelajari? Pancasila. Kemudian Bendera merah putih. Nah, jadi Bapak berharap kepada Bapak untuk pelajaran hari ini kita harus mengenal apa itu gotong royong dan kita menciptakan kesadaran diri itu untuk kebersihan kelas gitu. Dan tahu mengenal simbol-simbol negara yang ada di Indonesia. Baik, Pak.
Jadi Bapak ingin bertanya sekali lagi, bagaimana perasaan anak Bapak di situ pengajaran pada pagi hari yang baik ini. Nah, Bapak harap anak Bapak menyimak dan memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan nanti diterapkan di rumah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan kasih, sekarang Bapak kasih tugas, dan untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan minta. Nah, mungkin bisa ditutup saja kepada kebetulan semua yang dibuat. Tegak, berdoa.